Hai, saya Iksan dan hari ini kita akan membahas mengenai marketing mix pada salah satu brand Stay Cool. Stay Cool merupakan bisnis fashion yang bergerak sejak tahun 2016 dalam produksi kaos kaki modern dan diminati oleh banyak anak muda, bahkan orang dewasa. Stay Cool mulai memasuki pasar Indonesia dengan menggunakan jalur kolaborasi pada event-event yang digandrungi oleh anak muda dan hampir pada setiap tahun dapat memberikan kontribusi pengembangan popularitas yang kian berkembang. Alasan saya memilih Stay Cool sebagai materi makalah kali ini karena ketertarikan saya akan tingginya perkembangan brand tersebut dan passion erat yang satu circle dengan saya. Dalam pengembangan perusahaan yang tinggi, Stay Cool dapat mendapat banyak konsumen dengan mudahnya produk ditemukan pada tempat tertentu. Kebanyakan adalah sistem titip pada brand fashion atau hobi yang digemari anak muda, serta event besar yang biasa dikunjungi remaja. Berikut adalah hasil analisis pemasaran yang dilakukan oleh Stay Cool ditinjau dari konsep marketing mix 7P. Produk, Stay Cool memiliki strategi diversifikasi, yaitu mengeluarkan banyak varian produk dengan daya tarik yang besar pada segi desain yang ditawarkan produknya. Bahkan setiap kualitas, bahan, kenyamanan, kekuatan, dan model berhasil memuaskan setiap kebutuhan konsumen. Stay Cool berhasil meluncurkan strategi marketing pada segmen promotion dengan menggait kolaborasi pada ketertarikan hobi di kalangan anak muda Indonesia. Beberapa contoh kolaborasi komunitas yaitu Bandung BMX, Elder Motor, Skateboard Indonesia, Sneaker ID, dan lain sebagainya. Banyaknya benefit yang diberikan oleh Stay Cool membuat mereka mendapatkan banyak konsumen. Terlebih pada harga yang ditawarkan dengan berkisar Rp50.000 sampai Rp100.000 setelah produknya dikenal di luar negeri. Pemasaran yang dilakukan pada segmen harga oleh Stay Cool dapat diimprove lebih baik lagi dengan keuntungan pada pengurangan harga event dan besarnya konsumen yang didapat ketika event berlangsung. Strategi upselling dengan melihat besarnya awareness pada pelanggan yang tertarik baik dalam event dan kolaborasi dapat memberikan keuntungan dengan menutupi promosi yang diberikan. Dengan harga yang terbilang cukup murah bagi sebuah produk akan popularitas yang terdengar sampai luar negeri, Stay Cool mendapat konsumen pada lingkup tren anak muda dan kepercayaan kualitas bagi pelanggan lainnya. Stay Cool dikenal mudah ditemukan pada booth-booth dan event-event besar di Indonesia, seperti konser, festival, acara, maupun hobi. Sebut saja BMX, skateboard, adventure, maupun entertainment, di mana kalangan remaja sering berkumpul. Kita bisa menemukan salah satu event baik Kickfest, salah satu festival clothing terbesar di Bandung. Lalu ada Stay Cool Socks X Canterol, yaitu kolaborasi dengan para seniman. Dan yang terakhir ada band musik besar di Indonesia seperti PW Gaskin, Mocha, Rosemary, Hellcross, Jeruji, dan lain-lain. Ditambah dengan booth-booth yang mereka titipkan pada brand besar maupun berkembang seperti Blob Store, 2D Store, Ventela, Sepatu Kompas Indonesia, Nah Project, Geof Max, dan lain sebagainya. Pada hasil analisis saya, pengaruh Electronic War of Mouth terhadap Focus Intention Follower akun Instagram menunjukkan data bahwa segmen pasar yang didapat Stay Cool berasal dari mereka para anak muda yang saling memiliki satu ketertarikan, di mana banyak dari mereka mengetahui produk dengan besarnya follower Stay Cool yang saling berkaitan, baik teman maupun brand yang anak muda ini saling ikuti. Tingkat interest consumer semakin tinggi pada segi offline, di mana brand Stay Cool adalah brand yang mudah ditemukan di tempat-tempat yang sering anak muda kunjungi. Pembelian pada salah satu produk oleh beberapa pelanggan mampu membuat Stay Cool lebih dikenal dengan besarnya pembicaraan pada kalangan pemberi tersebut. Lapangan kerja di mana Stay Cool tidak mensyaratkan spesifikasi khusus, namun banyak dari para pekerja cenderung berasal dari para anak muda yang tergabung pada komunitas hobi seperti job magang, yang dari hobinya bermain sepeda, atau anak muda yang terbiasa tergabung pada komunitas seni. Pekerja yang berusia muda ini juga mampu meningkatkan tingkat interest bagi pelanggan mengingat mereka mudah dikenali oleh teman sebayanya yang juga sebagai konsumen datang dari proses word of mouth dalam pergaulannya. Setiap hal detail yang Stay Cool tunjukkan dan berikan kepada konsumen membuat nama mereka dengan banyaknya desain graffiti yang menjadi hal yang dikenal. Bahkan maskot tengkorak bergraffiti mereka membuat setiap konsumen mengenali mereka ketika melihatnya di salah satu booth ataupun event. Stay Cool sangat erat dengan desain yang sangat kekinian dan disukai remaja. Ketika melihat store Stay Cool, maka pengunjung akan dimanjakan dengan interior anak muda, baik dari segi lighting yang estetik dan desain graffiti pada setiap sisi yang mereka pijakan. Penggunaan rak produk pun selalu menampakkan produk unggulan mereka yang paling laris sehingga pembeli yang tertarik akan memiliki opini yang baik walaupun hanya sekedar melihatnya saat melewati toko.
Ketika pembeli penasaran dan mendatangi booth, mereka biasanya tertarik dengan penampakan awal yang selalu berhasil membuat konsumen terutama remaja penasaran. Untuk proses keputusan pembelian sendiri, Stayco menggunakan awareness pada tingginya interest design dengan perasaan konsumen sebagai minatnya. Bukan hanya pada keputusan, pembeli bahkan mendapatkan garansi penukaran desain jika mereka kurang suka atau salah membeli produk sehingga tingkat retention meningkat, di mana pembeli menjadikan Stayco sebagai top of mind pembelian. Stayco juga memberikan kemudahan pada pembelian barang melalui online proses untuk parkers agar konsumen yang sulit menjangkaunya selalu bisa terintegrasi dengan mereka. Kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai pemaparan marketing mix 7P dari Stayco. Stayco sebagai perusahaan esensi seni dan gairah pada bisnis passion memadukan teknologi terkini dengan upaya penyempurnaan yang terus dijalani terbilang cukup inovatif dalam hal memasarkan produk mereka. Kelebihan produk mereka pada desain dan kualitasnya yaitu Lycra Fiber teknologi yang memiliki keunggulan model dan elastitas yang sangat baik untuk kaos kaki. Pemasaran semakin membesarkan nama mereka dengan mengambil strategi buzz marketing dan tren pada pasar anak muda di mana produk mereka yang minim kompetitor membuat mereka menjadi market utama. Redesign. Meski memiliki banyak varian desain yang disukai anak muda, Stayco masih bisa memperluas pasar mereka dengan memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendesain produk yang mereka inginkan sesuai selera. Hal ini akan memperbesar interest consumer dalam hal kreativitas dan customer collaboration. Lalu yang kedua adalah co-branding. Menjadi top of mind dalam pembelian kaos kaki perlu dipertahankan oleh Stayco. Melihat besarnya potensi mereka dalam marketing firm untuk mendapatkan konsumen dari negara lain sangatlah besar. Beragam kolaborasi perlu ditingkatkan karena meski telah melakukan kerjasama dengan pihak luar tertentu, mereka masih mendapatkan pasar remaja Indonesia sebagai konsumen utama. Dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan pasar baru. Tingkat interest pada Stayco masih didominasi oleh event besar dan tren anak muda. Namun bagi mereka anak muda yang terbiasa diam di rumah dan tidak mengikuti pergaulan masih kesulitan dalam mengetahui produknya. Hal ini bisa diatasi dengan Stayco memasuki pasar tertentu seperti iklan pada film, iklan pada marketplace, iklan pada sosial media dengan akun yang berkaitan, dan kolaborasi dengan sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.